البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Al-wasf at-tardi. Wasfun tardiyun hal yasluh an yakuna illah fil hukm. Anta Abdurrahman. Ma mithaluh? Ma huwa al-wasf at-tardi? Ma huwa mithaluh? لا ما هو كذا. وصف طردي ما مثاله؟ مثال وصف طردي ما هو عندكم؟ كيف؟ أي لون أبيض أم بياض سواد نايف. هذا وصف طردي. Misalnya is tul wa qasir, tulun wa qasirun, tinggi dan pendek. Wasfun tardi la yasluh an yakuna ila la munasabah, yang la munasabah lil hukm. Idzan la yasih at-ta'lil bihi, la yasih at-ta'lil bi wasfin tardi. Misal kisah ma hiya kisah? Kisah man anta ukasa. فإذا ماذا؟ كيف؟ أي نعم كيف بدأ لكن إيش ماذا؟ ليش ماذا يا وكاسة؟ أنت عبد الغني كيف بدأ ثم ماذا؟ ماتت كانت أما ولا زوج ثم مات ففيرت خيرت ثم ما هو شاهد؟ ما هو شاهد من قصة بريرة؟ ما هو شاهد في هذا الباب؟ ثم ماذا؟ هذا وصف طردي. بمعنى لا يصلح التعليل به، لا يصلح التعليل به. طيب لا يصلح يكون علة، لا بد أن تكون المرأة بيضاء والرجل سواد. لا. طيب وإن كان مثلا بالعكس، المرأة سوداء والزوج أبيض. طيب وحصل ما حصل كما حصل لبريرة وهو نفسه أن يقاس عليه. لماذا؟ لأن وصفا طرديا لا يعتبر علة، لا يستطيع أن يكون علة. طيب نعم. طيب قال رحمه الله تعالى مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين أعتقت. إيش معنى خيرت؟ سعد إيش معنى خيرت؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا
جميلة. هذا تخيير. إيش معنى خير؟ ها؟ إيش؟ ما معنى تخيير؟ إيش المراد أن البريرة خيرت على زوجها؟ إيش معناه؟ لا، ما معناه؟ ليس سؤال لماذا، ما معنى أن البريرة خيرت على زوجها؟ طيب. أنت فرحان؟ ما تدري؟ خلق؟ لا نوع آخر خير. أنت أبا فاطمة إيش معنى خير؟ أن البريرة خيرت على زوجها. كيف هي تخييرات؟ بريرة خيرت على زوجها. هنا اعتقد بريرة كانت أمة، وهنا اعتقد صارت إيش؟ خرة. الخرة طيب هي خرة وزوجها عبد، وخرة أعلى من العبد، وهنا المرأة خيرت إن شاءت تبقى مع زوجها لا بأس، وإن شاءت فراقه لا بأس. طيب هذا معنى التخيير. إن شاءت طيب تبقى مع زوجها تبقى معه، وإن شاءت فراقها فراق بينهما. هذا هو معنى تخيير. طيب kalau Barirah mau sama suaminya silahkan, kalau dia mau pisah juga silahkan, karena kedudukannya sudah lebih tinggi. Sudah khurrah. Sedangkan suaminya apa? Abdun, budak. Ada mana takhir. Qala wa kana zawjuha abdan aswad. Wa kana zawjuha abdan aswad. Faqaluhu aswad, aswad. Aswad mana? Launul jild. Di mana aswad launul jild? Maksudnya warna kulitnya hitam. Suaminya apa? Warna kulitnya hitam. Istrinya Barirah putih. Faqaluhu aswad wasfun tardiyun. Dan asfaduna wasfun tardi. La munasabata fihi al-hukm. Tidak ada munasabah, tidak ada kesesuaian, tidak ada illah untuk satu hukum. Baiklah. Sehingga wanita, seorang budak yang sudah dimerdekakan kemudian dia punya suami, yang penting kalau dia sudah merdeka maka dia takhir, baik itu warnanya hitam atau putih atau sebaliknya dan sebagainya, karena ini wasfun tardi. Walidhalika sabutul khiyaru lil amah idza utiqat tahta 'abdin wa in kana abyad. Walidhalika yasbudul khiyar lil amah, bukan lil ummah ya. Nah, man yaqra ummah khata. Ismana amah. Amah ismana amah babazan. Walidhalika yasbutul khiyaru lil amah. Mau lil ummah. Ismana amah. Amah budak perempuan. Walidzalika yasbutu khiyaru lil amah. Oleh karena itu yasbut khiyar lil amah. Pokoknya ada khiyar, ada pilihan bagi seorang budak. Idza utiqat tahta 'abdin, jika budak perempuan itu telah dimerdekakan dan dia ada di bawahnya seorang budak laki-laki, itu jadi istrinya. Seorang budak perempuan jadi istri budak laki-laki, tapi si perempuan suami atau istri Muhammad? Suami, istri. Dan si perempuan ini sudah dimerdekakan, berarti derajatnya lebih tinggi. Maka ini yasbut al-khiyar, maka boleh terjadinya khiyar kepada siapa saja, budak siapa saja, Afrika, Indonesia, Malaysia, kalau ada. Baik, warna putih, warna hitam, warna apa tidak berpengaruh. Tahta abdin, kana abyad, sekalipun budak laki-lakinya ini warna putih, dikembalikan dari tadi, ya. Kebalikan dari tadi.
Kalau tadi suaminya hitam, istrinya putih. Ini sekarang ada amah, ternyata suaminya putih. Tidak masalah. Karena itu bukan ilah. Ilahnya apa sebenarnya? Ilahnya apa? Ilahnya apa Imam? Kalau gitu. Hah? Al-ilah al-khuriyah. Di mana anal mar'ah a'la martabatan min zaujiha. Istri lebih tinggi derajat daripada suami. Wa in abiyat fala sebetulnya idza utiqat tahta hur wa in aswad nur. Sekarang kalau ada budak perempuan, tahu budak perempuan? Ini suami budak perempuan tapi orang hur, merdeka, laki-laki. Hah? Suaminya apa? Orang merdeka, suaminya laki-laki maksudnya. Suaminya ini sudah orang merdeka, ya. Merdeka, bukan merdeka dari penjajahan, bukan. Merdeka sepertinya bukan budak. Ini budak, istrinya budak. Suami merdeka, istrinya budak. Kemudian budak ini dimerdekakan, dibebaskan jadi khurah. Hal yathbutul khiyar? Hal yathbut khiyar ya kabarnya? Des, gimana? Hah? Liana zawjaha khur. Dan zawjaha khur. Itu, paham? Sehingga kalau suaminya ini orang khur, ya, punya istri budak, amah, kemudian rumahnya dimerdekakan jadi khurrah, ini tidak menjadi khiyar. Kenapa? Karena istiwa martabat daraja. Kan sama khur dengan khur. Yang terjadi khiyar jika perempuannya lebih apa? Lebih tinggi derajatnya. Suami istrinya khurrah, zaujnya apa? Nah, ini dia betul khiyar. Itu ilahnya. Baik. Itu contoh ini maksud. Sehingga wasfun tardi laisa ilah. La yasluh an yakuna ta'lil bihi. Sama penzina. Enggak. Itu bukan ilah juga. Itu dia pembahasan. Salman masuk belajar. Al-khamis an takuna illatu mawjudatan fil far' kawujudiha fil asl. Ini dimaksud jami'ah bainahuma. Ilah ini harus ada di dalam far'. Ilahnya harus ada dalam far'. Sebagaimana wujud ilah ada dalam asal. Baiklah. Kal idza fi darbil walidain al-maqis ala ta'fif. Fa lam takun al-illatu mawjudatan fil far' lam yasil qiyas. Kal idza fi darb al-walidain al-maqis ala at-ta'fif. Wala taqul lahumā uffin. Wala taqul lahumā uffin. Surat apa itu? Apa maknanya? Wala taqul lahum uff. Undur fi hadhihi al-ayah an-nahyu tayyib an-nahyu anil qaul lil walidaini bil uff. Baik. Larangan di sini adalah mengatakan uff pada kedua orang tua. Larangan. Larangan seperti larangan mar. Apa itu? Perintah. Hah? Apa itu larangan? Hah? Larangan. An-nahyu yufidu lais? Yufidu mana? Umum. An-nahyu yufidu umum. Ma'alaf ya umum. Anta Ismail. An-nahyu yufidu tahrim. Tahrimul qaul 'ala al-walidain bil uff.
Tahrim ya mah. Ana yufid tahrim. Sekarang larangannya adalah mengatakan ya, perhatikan. Larangan mengatakan pada orang tua. Baik. Apa ilahnya? Kenapa? Sekarang lah kalau kenapa baru jawabannya ilah. Limadha nuhiya anil qaul bil walidain. Limadha? Li'anna al-qaul huwal idza. Karena ucapan karena ucapan pada orang tua, ucapan itu aja adalah idza. Apa idza? Menyakiti. Seorang anak mengatakan pada ini menyakiti. Antum lihat, ilahnya adalah menyakiti. Ada seorang anak injek-injek orang tua. Gimana? Anta? Ditafsir. Betul gak Bang? Ada anak menginjak-injak orang tua? Gimana orang tuanya? Nggak senang. Berarti itu bukan termasuk itu. Syuf anta undur. Syuf al-ilah ya ish al-idha qaul bil walidain al-idha lahuma. Ilahnya itu karena qaul ini menyakitkan. Segala sesuatu yang menyakitkan pada orang tua adalah haram. Kiasan ala wala taqul misal darb, memukul. Bukan dikatakan, kalau larangannya kan kalau mengatakan berarti memukul boleh. Bukan gitu. Bisa. Nah, larangannya apa? Larangannya kan wala taqul Kalau takulah jangan mengatakan pada orang tua. Ini kan larangannya Gimana kalau mukul? Kan nggak boleh, berarti pukul. Kenapa nggak boleh? Sekarang bukan misalnya tadi apa soalnya? Memukul. Larangannya apa? Dalam ayat wala takulah qaul pada orang tua. Sekarang mukul gitu. Ya larangannya kan berarti mukul. Mukul boleh nggak bro? Kenapa nggak boleh? Kan larangannya kias, larangannya kias. Gimana ini gitu? Tidak siapa itu? Menyakiti, mukul menyakiti. Memukul pun nggak boleh kan apa? Karena memukul ada ilahnya itu apa? Menyakiti. Sekarang dulu. Ini larangan. Apa mengatakan apa? Apa ilahnya? Ilahnya ini adalah menyakiti. Orang mukul orang tua, boleh apa haram? Haram atau mubah? Haram. Loh. Kenapa haram? Menyakiti. Sekarang kamu mau pakai dalil apa? Larangan memukul orang tua, mana dalil? Mana dalil larangan memukul orang tua? Larangannya kan jangan mengatakan pada orang tua, jangan mengatakan. Jangan memukul, enggak bisa memukul. Nah, larangan memukul itu dikiaskan pada fala taqul lahuma uffin. Apa menjadi ilah? Karena sama-sama ilahnya di sini menyakiti. Larangan mengatakan menyakiti, larangan memukul juga apa? Menyakiti. Berarti ini boleh dikiaskan. Namanya kias aulawi bahkan. Kias apa? Aulawi. Bahkan kalau ngomong aja nggak bisa, apalagi memukul. Namanya kias aulawi. Lebih kalau memukul. Lebih kalau memukul. Misal contoh. Dari contoh misalnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yaqulu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Atau la yansarif ahadukum hatta yasma'
sautan aw yajida rihan. Ma huwa rih? Qala fusa. Fusa. Rih itu apa? Fusa itu ngentut tapi dirih. Kan ada yang seperti mercon. Nah kalau gimana kalau baik fusa misalnya, bagaimana digaskan dengan misalkan baul atau ghaid dan sebagainya. Ini lebih utama. Kalau itu aja nggak boleh, apalagi baik. Antakun alaina mawjuda fil far' wa kawjuda fil asl. Kal idza fi darbil walidain. Darb walidain ini darb memukul. Al maqis ala at-ta'fif, dikiaskan kepada qaul uf. Ya. Darb ini darb dikiaskan kepada qaul uf. Fa illam takun illa mawjudatan fil far' lam yasih al-qiyas. Mundur, kenapa qiyas ad-darb ala al-uf, ala qaul uf itu boleh aturan ini? Qiyas ini benar. Kenapa benar? Karena ada ilah di dalam asal dan ilah dalam far'. Apa ilahnya? Al-idha. Berarti al-idha. Ini yasihul qiyas. Yasih al-qiyas. Boleh qiyas terjadi. Tapi kalau pada far' tidak ada ilahnya, cuman ilahnya pada asal, maka la yasihul qiyas. Tidak boleh terjadi padanya al-qiyas. Misal dzalika yuqal illa fi tahrim riba al-fil bur qawluhu makilan. Contoh dikatakan bahwa illah alasan haramnya riba di dalam bur. Bur ya. Bur termasuk nau alladhi yajri fi riba, ya kan? Bur ini termasuk apa namanya? Sesuatu yang terjadi riba padanya. Kemudian summa yuqalu yajri riba fi tufaq qiyasan 'ala al-bur. Sekarang ini. Ini bur, ya kan? Bur ini yajri fihi riba. Ada sesuatu mau dikiaskan dengan bur, itu tufaq. At-tufaq, as-sufaq. Apa tufaq itu? Muhammad. Nanas? Jeruk. Tufaq atau tufaq apel. Baik, apel ini mau dikiaskan kepada bur. Apel ini akan yajri fi riba. Nah sekarang kiasan al bur. Fadal kias dari sahih. Dia ilah baru mewujudah fil far' itu tufah baru makil. Sekarang ilah ini menurut qaul. Kenapa terjadinya riba di dalam bur? Nah, baik, paham enggak? Apa ilahnya? Ilah kenapa bur terjadi riba? Dia makil. Apa makil? Apa farwan makil? Nah kemarin beberapa hari kan Anda ditanya beda antara timbangan dan takaran. Pas antum ditanya kan beda antara timbangan dan takaran. Dia makil karena bur ini adalah yukal. Apa yukal? Hah? Apa gani? Ditakar. Karena bur ini bahan makanan yang ditakar, yukal, kail. Oh, ini salah satu. Ini bukan mutafaq, cuma saya beri misal. Ilahnya kail. Sekarang tufah apa tufah? Ada orang beli tufah di takar, seliter tufah, ada? Ini betul berapa? Hah? Nggak ada. Adanya apa? Ditimbang. Nggak ada orang beli apel ditakar berapa? Seliter. Nah berarti kalau latufah mau dikiaskan pada bur, ini tidak benar. Isil qadiyah. Kenapa tidak benar? Limadha? Karena ilahnya tidak ada dalam far'. Karena ilahnya tidak jami'ah. Ilahnya tidak meliputi asal dan far'. Karena kail hanya untuk asal. Sedangkan kail tidak bisa, ilah untuk apa? Tufah. Sehingga ini kias ghairu sahih. Baik.
Walaupun yang sahih kalau ilahnya itu kail, kalau ilahnya kail, terus ya jadi riba. Kalau ilahnya kail, ditakar, terus padi, ini pun terjadi apa? Riba, karena padi juga di apa? Di liter, di apa? Ditakar. Makanya di Jakarta kalau beli beras bukan kilo, apa itu? Liter kan? Bahkan liter. Berarti kalau ini misalnya ala sabil, misalnya ini ilahnya makil, terus ya jadi riba. Karena apa? Juga. Baiklah. Ada yang mengatakan kalau hukum mat'um. Aulad baca Quran aulad. Ada yang mengatakan qauluhu mat'uman, karena bur mat'um, bahan makanan. Kalau itu kita katakan itu rus juga bisa, karena dia bahan pokok makanan. Bahkan makanan orang Indonesia apa? Rus, ya. Nah, ini. Sehingga wallahu para ulama merujukkan bahwa illah fi al-ribawi wallahu alam ilah ta'budi. Sebab menunjukkan ilah ta'budi, ikhtalafa ulama fi ilah bur. Minhum man qala annahu kailan aw waznan aw mat'uman aw mudahharan. Macam-macam. Seandainya ilahnya itu ada nas ya, itu dikatakan istilah. Makanya yang sahih ilahnya ta'budi. Sehingga rus tidak bisa dikiaskan kepada ini juga kepala ilahnya. Cuman ini ala sabil misal. Seandainya ilahnya kail, tufah mau dikiaskan dengan bur. Ini boleh tidak boleh? Oke? Hah? Boleh sini mana? Hah? Kita apa ini? Hah? Saat kif ini. Beda timbangan. Ini berat, ini kita berat. Beda ilah, bukan beda timbangan kita. Al-ilah laysat jami'ah baina asl wal farq. Makanya dicontohkan dengan tufah oleh Syekh. Makanya oleh Syekh ini dicontohkan dengan tufah, ya, kiasan alal bur. Beliau tidak membawakan rus. Sebab kalau beliau membawakan rus, ini kiasan sahih. Sebab rus juga ditakar sama dengan bur. Milah garam. Ini aneh ini. Garam, baik garam laut, garam gunung, ini sama, semuanya milah. Garam ada dua, garam laut, ya, dan garam yang dihasilkan dari gunung. Gunung digali tanahnya asin. Nggak tahu prosesnya, tapi yang penting garam gunung. Garam gunung ada. Ini kenapa garam kok masuk barang riba? Satu yang aneh. Kenapa? Garam. Kenapa kok? Kenapa garam masuk dalam barang riba iman? Apakah karena asin? Nah, kalau asin keringat juga apa? Kenapa? Aneh kan? Antum belum tahu kenapa kok garam aneh. Garam kok bisa masuk dalam riba? Garam ada. Kenapa? Karena garam itu ada manfaat. Bur, ya, biar awet, itu dikasih garam. Makanya di sana kalau orang nyelip, orang mentah, orang nyelip bur, itu nanti burnya dikasih garam, itu langsung asin. Jadi dia punya faedah untuk campuran bur. Pengawetnya bur itu ini garam. Nah, bur, sedangkan bur itu termasuk ribawi, makanya milah dimasukkan sana. Bukan karena keberadaannya asin. Oh, itu. Sebenarnya itu karena apa itu? Memang itu kalau orang di Arab mentahan nyelip bur, pasti nanti dikasih garam. Bukan inilah, maksudnya kenapa garam dimasukkan kepada ribawi karena ada hubungannya dengan bur. Tapi kan nggak ada orang nyelip beras kasih garam. Apa dah? Orang nyelip kemudian dikasih garam. Wah, itu penipuan. Ya, coba antum nyelip padi, hasilnya nanti dikasih apa? Garam. Kali ini 5 kilo, padi berasnya 25. Barang ini penipuan. Jual beras dengan garam. Tapi kalau di sana enggak.
Kalau di Arab nggak ada orang mengatakan bahwa ini penipuan, masa bur dikasih apa? Garam, bukan. Memang bur pasangannya garam. Sehingga kenapa sampai garam dimasukkan Asia ribawiyah kan itu. Harganya itu. Baiklah. Itu misal ala sabil misal saja. Ala sabil misal jika bur ilahnya adalah makil, itu apa? Kail, ditakar. Tufah, apel atau jeruk atau apa? Apakah bisa terjadi riba? Qiyasan ala bur, al-jawab tak. Sebab apa? Ilah laisa jami'ah bainahuma. Ilahnya itu enggak mencakup asal dan farq. Karena ilah itu harus ada pada asal, ada pada farq. Kalau cuma pada asal saja, farqnya enggak bisa. Baiklah. La yabulanna ahadukum fil ma'i da'im la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im. An-nahyu 'anil bawl fil ma'i da'im. La yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri fihi. Ada air, kamu punya air ya, air kolam gitu misalnya. Misalnya, air bersih bukan. Dilarang kencing di air gitu. Larangannya apa? Larangannya apa? Kencing. Larangannya kan kencing. Gimana kalau BAB? Gimana kalau BAB lagi? Menulis gimana? Kisah ala baul. Apa ilah dalam baul? Najis. Ilahnya najasa. Lai bulan akum bima idain. Tidak boleh seorang baul kencing di air terdiam. Sebab ya kalau kencing satu orang masih belum berubah warnanya atau belum berubah rasanya. Air satu kolam itu Muhammad kencing misalnya. Dicicip airnya belum asin. Tapi besok datang lagi. Dia satu sampai 20 orang. Sudah najis kan? Ilahnya kan menjadikan sebab najis. Sebab najisnya. Nah, gimana tentang ghaid? Ghaid ini apa? BAB. Apakah ada hadis? La yatahawatana ahadukum fil ma'idain. Jangan BAB di air yang diam, ada enggak? Selama ini belum dapat. Apa enggak ada? Enggak ada. Tidak ada hadis jangan kamu BAB di air yang diam. Adanya la yabulanna. Nah, sekarang an-nahyu larangan untuk BAB di air diam, mana dalilnya? Dalilnya pakai ini, la yabulanna ahadukum fil ma'idain wa huwa fil ma'idain la yajri fihi. Manggil ilah karena menjadi najis nantinya, sama. Karena ilahnya sama tuh. Jami'ah bainahuma. Berarti ini qiyas sahih. Yang khata' ini adalah zahiriyah. Kalau kencing enggak boleh, tapi kalau berak enggak apa-apa. Karena dalilnya adalah kencing, bukan apa? Larangan BAB. Ini ala jumudnya. Ini maksudnya syai' sesuatu yang termasuk perkara yang diintikan kepada orang-orang zahiriyah seperti ini. Padahal yang namanya baul BAB lebih akhbas. Lebih apa? Lebih kotor, menjijikkan ini. Orang lihat BAB langsung gitu. Ya kan gitu. Tapi orang lihat kencingan masih mana masih satu. Betul. Coba orang masuk kamar mandi, klosetnya ada air kencing, masih masuk nggak? Masih masuk. Tapi orang mau masuk kamar, klosetnya ada pisang goreng. Menunjukkan loh, itu koi itu takbas, ya. Nah kalau kencing saja nggak boleh, masa koi malah boleh? Gimana? Ini tentunya lebih utama untuk dilarang, paham? Sehingga darinya pakai kias. Bahkan kan biasa membuat kias awalnya, paham bang? Itu, sehingga itu ilahnya harus jamiah. Yasmal asal wal farq. Baik, yasmal asal wal farq. Itu maksudnya. Paham itu? Baiklah.
Itu 5 syaratnya. 5 syarat dalam qiyas. Baik, aqsamul qiyas. Qala rahimahullah ta'ala aqsamul qiyas. Yang qasim ila jaliyin wa khafi. Qiyasun jali ay wadih, ya. Qiyas yang sangat terang dan sangat jelas. Wa khafi, qiyas yang khafi. Sama. Fal jaliyu nanti akan datang pengertian masing-masing. Fal jaliyu ma sabata ilatuhu bin nasin aw ijma'. Qiyasun jali. Qiyas yang ilahnya sabit dengan nas atau ijma'. Langsung ada nas, ada ketentuan dari Nabi SAW. Baik, misalnya idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas. Min ajli dzalika annahu yuhsinuhu. Kalau kalian bertiga, 1, 2, 3, wahid, isnain, salah, ya kan? Hada nahyu, bisik-bisik, tinggalkan ini. Nah, ngomong, ini dilarang, nggak boleh. Boleh Muhammad? Hah? Boleh? Nggak boleh, nggak boleh. Ini nggak boleh. Idza kuntum salasatan fala yatadasnani dunal akhar hatta takhlatu bin nas. Tapi kalau sudah campur dengan orang banyak, antum manggil sini, nggak apa-apa karena ini sudah punya teman. Tapi kalau masih 3 orang ini tidak boleh berduaan berbisik-bisik. Ya, apa ilahnya? Fa'in min ajli anna dzalika yuhsinu. Dilarangnya ini berbisik-bisik di antara 2 orang meninggalkan 1 orang sebab akan membuat pihak ini yang sendirian menjadi sedih. Subhanallah, menghibah anak. Coba kan gitu. Iya benar. Hah? Menghibah saya itu. Ya, memang dasar nama. Mungkin ini sedih lah. Nggak diajak bicara itu sedih karena ditinggalkan sendirian. Betul Farhan? Sedih. Ilahnya itu karena membuat orang itu sedih. Betul saat. Membuat orang itu sedih. Baik, membuat orang itu sedih. Ini contoh ilah bin nas. Paham? Nanti bisa dikiaskan segala sesuatu yang menyedihkan orang. Ya, bisa. Maksudnya masa bata ilatuh bin nas. Sesuatu yang ilahnya sabit bin nas. Dengan apa? Nas, langsung. Nas itu langsung dari Nabi SAW. Baik, nas. Masa bata ilatuh bin nas atau ijma'. Atau kana maqtu'an fihi binafil farid bainal asl wal far'. Atau kana maqtu'an fihi binafil farid bainal asl wal far'. Atau bisa ditiadakan, artinya bisa ditiadakan pembeda antara asal dan far'. Maksudnya ilahnya jami'ah gitu loh istilahnya. Ilah binafil farid baina asal wal far', maksudnya ilahnya itu jami'ah bainahuma. Paham? Ilahnya mencakup asal dan far', bukan ilahnya berbeda. Bukan ilahnya apa? Berbeda antara asal dan far'. Gitu. Artinya ilahnya adalah tidak ada perbedaan binafil farid, atau karena maqtu'an fihi. Itu sudah bisa dipastikan bahwa ilahnya itu artinya tidak beda antara asal dan far', bal jami'ah. Paham? Ilahnya apa? Sama. Seperti larangan memukul orang tua dikiaskan kepada qaul apa? Apa ilahnya? Al-idza. Ini namanya binafil farid bainahuma. Tidak ada bedanya tayyib antara ilah asal dan far'. Misalu ma sabata ilatu bin nas qiyasul mana' min al-istijmar bid-dam an-najas al-jafi 'ala al-mana' min al-istijmar bir-rawsah. Fa inna ilatakum al-asl thabita bin nas haitsu ata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi hajaraini wa rawsah liyastanjiya bihinna fa akhadha al-hajaraini fa alqa rawsah wa qala hadha riksun riks di mana najas. Sekarang contoh ya. Istijmar siapa istijmar? Mahwal istijmar.
Anta. Kesepakatan itu ijma. Istijmar. Anta sama Daud. Istijmar nggak istijmar kan? Nggak tahu. Belum pernah belajar fikih. Siapa itu? Ali. Persidangan apa? Benda mati. Apa benda mati? Benda hidup. Istijmar membersihkan, ya, kencing atau haid dengan batu. Dengan apa? Batu. Istimalul hajar. Istilah jumrah, tahu jumrah? Jumrah kan melempar batu. Membersihkan air kencing atau air kotoran dengan apa? Menggunakan batu. Tahu batu? Tahu? Tahu batu. Istijmar. Atau yang yakumu maqamahu, atau yang menempati kedudukan batu dengan batu, istijmar dengan batu. Baik, paling sedikit menggunakan batu itu 3, ya, 3 batu. Ala astanjia bi aqal min salasati ahjar dari Salman. Tidak boleh istinja kurang dari 3 batu, minimal 3. Ambil 3 batu, oles, ya, belum pernah praktek, karena di sini banyak air. Di negeri Arab karena air agak susah dan sebagainya. Istijmar itu udah biasa, batu, ya. Yang kedua juga di sana karena udaranya kering, hingga bekas begitu kurang begitu ada asar bau. Tidak daerah lembab seperti ini, ya, orang habis istijmar sujud di belakangnya, ya. Iya, karena daerah lembab, orang membersihkan kotoran dengan batu misalkan. Walaupun itu sahih, ya, cuman misalnya itu asar dari itu, walaupun udah nggak kelihatan bersih gitu, tapi karena lembab, ya, berair kan, udara kita berair. Orang di belakang orang yang istijmar, dia sujud di belakangnya. Itu nanti masalah apakah mana yang lebih utama, menggunakan air atau menggunakan batu. Atau kila bukan oke, pakai air, pakai batu, semuanya betul. Oke, itu sudah istinja, sahih. Cuman mana yang lebih afdal? Itu pembahasan di fikih. Sekarang baiknya istijmar itu dengan batu. Dilarang istijmar dengan rausah. Kotoran hewan. Kotoran hewan gimana? Kotoran hewan. Misalkan hewan sapi, bakoroh, keluar kotoran kayak roti itu. Bulet. Kalau di sini kan berair. Pas, iya betul, digambarkan pada itu. Kalau di sini kotoran hewan, sapi, untuk dapat yang kayak roti itu, yang roti kayak gitulah, ya. Siaran, pasti kotorannya banyak kan keluar campur air. Kalau di sana enggak, kotoran berbentuk kayak roti. Ini karena udara di sana panas, ya, itu bukan leleh, mengeras. Mengeras, sehingga kalau kamu cari di padang pasir menyerupai batu. Menyerupai batu. Enggak percaya. Makanya di sana itu kalau dulu pas ada hisor, kita di hisor, nggak boleh masuk gas, nggak boleh apa. Orang-orang kampung untuk masak roti bahan bakarnya pakai ini, pakai rausa, pakai itu teletong, sapi dikumpulkan keras bakar. Itu maksudnya. Makanya di sana ada tergambar gimana istinja dengan rausah, karena itu kayak roti keras, kayak batu. Kemudian sekarang dilarang istinja dengan rausah. Dikoni riksun, karena najis. Rausah itu apa?
najis sehingga dilarang untuk istinja dengannya. Ini ala satu ilah. Ataupun ada ilah yang lain juga karena itu makanan jin. Baiklah. Qiyasul mana min al-istijmar bidam najis. Sekarang ada darah. Ada darah. Ya, ada darah mengumpul di gelas. Darah misalkan, orang habis bekam, darahnya dikumpulkan di gelas. Darahnya najis, darah haid misalkan. Darah haid mengumpal keras, ya kan? Apakah boleh istinja dengan darah haid yang mengumpal keras ini? Darah haid kan najis, najis, betul? Ya, darah haid mengumpal. Apakah sekarang boleh istinja dengan darah haid yang najis ini? Al-jawab tidak boleh. Qiyasan an-nahyu an istinja bi rawthah. Karena apa? Dilarang istinja dengan apa? Rawthah, ya kan? Karena keberadaan apa? Najis. Sekarang dilarang pula beristinja dengan dam yang najis, seperti damul haid misalkan. Apa alasannya? Karena sama-sama apa? Najis. Berarti ilah itu bin nas. Contoh lagi. Dilarang istinja dengan idham. Apa idham? Tulang keras apa? Tulang keras apa keras? Hah? Keras. Coba tulang kaki sapi. Kan keras tuh. Bisa gosok-gosok begini nak mah. Tulang sapi. Kenapa dilarang istinja dengan itu? Dianahu ta'amul jin. Ilahnya ta'amul jin ini dengan nas. Karena tulang adalah makanannya jin. Jadi lebih lucu orang kalau ingin makan apa? Orang-orang Jawa itu kalau ingin makan jin malah dikasih kopi. Ini maksudnya syahidnya di sini bahwa alidom mereka syahwari orang-orang Jawa ini ya, nggak tahu mereka itu orang itu. Idham dilarang untuk istinja dengan idham. Kenapa? Ta'amul jin. Paham? Sekarang ada orang habis buang kencing atau air besar dapat di situ dapat roti betul. Roti kalau di negara Eropa kan semakin lama semakin keras. Bukan jamuran, enggak, keras. Roti. Tahu roti? Roti beneran. Dia pakai, Pak ini dapat ini ya. Dapat roti. Roti itu yang kayak mengan, namanya roti kalau di sana. Yang kayak gini namanya apa? Roti. Begini roti. Sekarang apakah boleh istinja dengan roti? Ya? Apa boleh atau tidak? Al-jawab tidak boleh. Kiasan bahwa idham dilarang untuk istinja karena ta'amul jin dan roti ta'am manusia. Ini bab orang paham ini? Ini kias. Ilahnya jami'ah binal asl wal far. Ilahnya sabit bin nas. Sabit bin nas itu kalau ada ucapan Nabi SAW demikian. Baiklah, ini sudah ini dulu. Qiyasun jali, ya. Qiyasun jali. Kenapa? Karena ilah sabatat bin nas au bil ijma'. Baik. Tapi biar tanbih, biar antum paham terus dengan bahasa Arab dan apa. Itu harus jamaah. Antum punya rekaman apa itu, daras pekuni apa didengarkan. Didengar. Nanti telinganya lama-lama kan bisa. Lebih mudahnya. Itu harus begitu, harus rajin mendengar. Ya. Bukan udah daras udah ngantuk. Ya ngobang-ngob di luar dari nggak mau dengar, nggak mau apa, iya antara khasir tuh rugi kalau terus kayak gitu, ya? Rugi. Sehingga antum usahakan gimana faham kalam, ya? Faham kalam yang diucapkan oleh syekh, oleh mutadif, oleh guru dengan bahasa Arab. Usahakan paham. Gimana biar paham? Anta dengarkan. Walaupun berulang kali.
Yang kedua adalah takallum. Udah dengar begini, antum keluarkan apa yang ada di dalam dada, ya kan? Isi dalam dada kamu ingin ngomong apa, keluarkan saja, akhrij, akhrij, ucapkan. Udah dengar, berucap, nah ini, terus begitu, selama 1 bulan aja, insya Allah. Tuh. Dan betul-betul diperhatikan. Kalau darah sudah mulai, sudah apa, harus diperhatikan. Karena saya lihat kalau saya sudah bicara masih pada ribut. Ditanya, kan nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena antan tapi belum siap telinganya. Subhanallah. Didengarkan. Rekamannya.